Masih bersama kami di Presisi Pagi. Poluan Polda Kalimantan Tengah aktif melaksanakan patroli rutin sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di wilayah hukumnya. Kehadiran Poluan di lapangan tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai sosok yang humanis dan dekat dengan masyarakat. Patroli Poluan ini menyasar berbagai area publik, termasuk permukiman, pusat keramaian, dan objek vital. Selain berpatroli, para Poluan juga berinteraksi langsung dengan warga, memberikan imbauan Kamtibmas, serta mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat membangun kepercayaan dan kemitraan yang kuat antara Polri dan masyarakat. Kegiatan patroli Poluan ini merupakan wujud nyata komitmen Polda Kalimantan Tengah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan kehadiran Poluan yang sigap dan ramah, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warga. Polres Batang berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Polres Batang. Tak hanya sebatas pengungkapan kasus, Polres Batang juga mengembalikan barang bukti kepada para pemilik sahnya. Polres Batang berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Polres Batang. Dalam kegiatan tersebut, tersangka dan barang bukti berupa sepeda motor hasil kejahatan diamankan petugas. Tak hanya sebatas pengungkapan kasus, Polres Batang juga mengembalikan barang bukti kepada para pemilik sahnya sebagai bentuk tanggung jawab dan pelayanan kepada masyarakat. Momen ini sekaligus menjadi bukti bahwa Polri tidak hanya hadir untuk menindak pelaku kejahatan, tetapi juga memastikan korban mendapatkan haknya kembali. Kapolres Batang menyampaikan bahwa pengungkapan ini merupakan hasil dari sinergi antara kepolisian dan masyarakat, serta menegaskan bahwa Polri tidak akan mentolerir segala bentuk tindak kejahatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Kami dari Polres Batang, dalam hal ini Satreskrim, berhasil mengungkap perkara pencurian dengan pemberatan dan juga penadahan. Ini tergolong cukup banyak ya yang kita ungkap dan menjawab keresahan dari masyarakat. Polri mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus berperan aktif menjaga situasi Kamtibmas dan segera melapor jika mengetahui adanya tindak pidana di sekitarnya. Karena keamanan adalah tanggung jawab bersama. Sementara warga yang menjadi korban aksi pencurian kendaraan bermotor mengucapkan terima kasih kepada Kapolres yang telah berhasil mengungkap aksi pencurian kendaraan bermotor, sehingga kendaraan yang sudah hilang bisa kembali. Polres Batang yang sudah mengungkapkan kasus ini dan alhamdulillah ini mengurangi kecemasan dari masyarakat, terutama yang sholat ya. Karena kan memang setelah itu jamaah sholat subuh itu banyak yang cemas gitu, was-was. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada Kapolres Batang yang telah berhasil menangkap jaringan pencurian sepeda motor. Mudah-mudahan Polres Batang bisa mengayomi dan melindungi masyarakat yang ada di Kabupaten Batang. Sukses untuk Bapak Kapolres beserta seluruh jajarannya. Dari Humas Polres Batang, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman terorisme yang semakin kompleks, Kompi 2 Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Sumatera Utara menggelar latihan gabungan One Terror. Latihan ini dilaksanakan bersama Komposite Subden Bantis Cipom bertempat di Kesatriaan M. Nur Situmorang, Markas Komando Kompi 2 Batalion B. Latihan yang digelar pada Rabu 21 Mei 2025 ini dipimpin langsung oleh Komandan Kompi AKP Rodi Sarko
Pelatihan teknis diberikan oleh Brigpol Mikael Sinaga dari unit Komposit Subden Bantis. Materi latihan kali ini difokuskan pada teknik penghadangan dan penangkapan tersangka di dalam kendaraan, sebuah skenario yang relevan dengan operasi kontra terorisme modern. Melalui skenario yang dirancang menyerupai kondisi nyata di lapangan, para personel dilatih untuk bertindak cepat, tepat, dan sesuai prosedur standar operasional dalam menghadapi situasi beresiko tinggi. Simulasi ini dirancang untuk menguji respon dan koordinasi tim dalam tekanan. Tujuan utama dari latihan ini adalah untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan tempur urban personel BRIMOB. Selain itu, latihan ini juga memastikan setiap personel memiliki pemahaman teknis dan taktis yang solid. Dalam penangkapan tersangka terorisme dari identifikasi hingga penangkapan, latihan berlangsung dengan disiplin tinggi dan menunjukkan koordinasi yang solid antar unit yang terlibat. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa personel mampu melaksanakan simulasi dengan baik, menjalankan prosedur penangkapan secara profesional. Kegiatan ini menjadi bagian integral dari komitmen Brimopolda Sumatera Utara dalam menjaga keamanan masyarakat dan menunjukkan kesiapan penuh dalam menghadapi ancaman yang sewaktu-waktu dapat muncul. Latihan semacam ini juga menjadi wujud nyata pembinaan kemampuan personel secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara Republik Indonesia. Dari Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membuka rangkaian Rakernis Gabungan Puskeu, Puslitbang, Pusjarah, dan Pusdokes Polri pada 22 Mei 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pembukaan rapat kerja teknis gabungan 4 Satuan Kerja Mabes Polri berlangsung pada Kamis 22 Mei 2025, bertempat di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Keempat satker tersebut adalah Pusat Keuangan, Pusat Kedokteran dan Kesehatan, Pusat Sejarah, serta Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri. Pembukaan Rakernis ini dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri dan para pejabat utama Mabes Polri lainnya. Selain itu, turut hadir perwakilan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Badan Standarisasi Nasional. Melalui sambutannya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada keempat satker Mabes Polri tersebut atas kinerja dan dedikasi dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tadi sudah saya jelaskan, sekali lagi saya titip, tadi Pak Kapus Sejarah punya istilah-istilah, ini juga sekedar untuk meyakinkan rekan-rekan bahwa di balik setiap keberhasilan pelaksanaan tugas Polri ada pengabdian yang mungkin tidak disorot, namun tidak bisa digantikan dan sangat penting artinya untuk institusi Polri ini. Jadi tolong tanaman ini pada seluruh anggota kita bahwa kita semua saling melengkapi. Kita memiliki karakteristik, kita memiliki keistimewaan dan kemampuan yang tentunya apabila ini kita satukan, ini akan membuat institusi Polri betul-betul bisa tampil melaksanakan tugasnya dengan baik, dan sinergitas tentunya menjadi sesuatu yang terus kita jaga. Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga membuka rangkaian Rakernis Gabungan 4 Satker Mabes Polri secara resmi. Rakernis Gabungan 4 Satker Mabes Polri ini digelar dengan tema optimalisasi Pusdokes, Puslitbang, Puskyu, dan Pusjarah Polri guna penguatan Polri presisi dalam rangka mendukung program Astacita. Pelaksanaan Rakernis ini merupakan wujud dukungan Polri terhadap program Astacita Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Pada kesempatan ini, sejumlah Polda dan Polres jajaran juga menerima penghargaan dari Kapolri, Badan Standarisasi Nasional, dan Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan berbagai kategori pencapaian. Hal ini menunjukkan komitmen Polri dalam menjalankan tanggung jawab kepolisian.
Dari Jakarta, Atia Numa, Rizky Firmansyah, Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.